Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, mungkin yang selama ini lagi istirahat atau lagi melakukan kegiatan, ada yang melakukan selalu pekerjaannya belum selesai. Saya tetap doain siapapun yang nonton channel saya, yaitu Barakatul Karomah Sukabumi, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang insya Allah saya di malam kesempatan ini akan menjelaskan, yaitu adalah alam ma'rifat, atau bisa dikatakan alam lahut, tempat asal berasalnya kita dari mana, yaitu adalah dari alam lahut. Kita harus mengetahui di dalam hadis qudsi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Bila mana orang mengetahui pada dirinya akan mengenal Allah. Ketika manusia sedikit udah mengenal kepada dirinya, pasti ada dan kebanyakan ingin mengenal Allah, ingin pertemuan dengan Allah. Di dalam surat Al-Kahfi terlas menjelaskan ayat 110. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shaliha wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Siapapun yang ingin bertemu dengan pangerannya, yaitu adalah Tuhan kita, falyamal amalan shaliha, kerjakanlah dengan amal-amal yang soleh, wala yusyrik, jangan sampai ada yang membarengi atau menyekutukan Allah di dalam hati. Apapun, maupun dunia, maupun orang tua, maupun Rasulullah, atau maupun Ka'bah, atau maupun Masjidil Aqsa, ataupun Madinah, yang di luar kita, dengan diri pun jangan sampai disekutukan sama Allah itu dengan diri kita. Berarti babakan adalah ruhaniyah, itu adalah babakan Allah. Nah, ini pada hakikatnya alam ma'rifat itu adalah alam lahut. Itulah negeri asal kita, di mana kita diciptakan, di mana ruh bisa dikatakan ya diciptakan dengan berbentuk yang terbaik secara hakiki. Yang dimaksud ruh qudsi adalah insan hakiki, menetap di dalam lubuk hati. Wujudnya akan nampak dengan kata tobat talqin. Tobat talqin dengan melanggengkan, yaitu kalimah awalna, yaitu adalah jahiriyah, zahiriyah, yang dikatakan awalnya kalimah la ilaha illallah, atau sampai masuk ke dalam hati, menghidupkan hati, selalu berkata di dalam hati, la ilaha illallah,
atau ya Allah ya Allah. Nah, hati selalu hidup di dalam dada sekarang ini diucapkan dengan lisannya adalah lisan hati, bukan secara lisan mulut ini, tapi secara lisan hati yang selalu mengatakan tentang itu. Lisan hati yang selalu berbicara. Nah, di situ penggunaannya yang selama ini dari makna mana la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta subhanaka kuntu minadh dhalimin. Nah, bisa dikatakan itu sok orang mengata ahli tasawuf itu orang disebutkan bayi. Sebab pertama yang dinamakan ruh kudsi itu adalah lahir dari hati seperti kelahirannya bayi dari ibunya, kemudian diurus sampai ke belajar dan belajar sampai ke ngunjuk besar dengan dibimbing dan diurus. Nah, itu bayi yang selama ini kita diurus. Mungkin yang orang yang selama ini kalau orangnya sadar yang selalu mengurus dengan bayi dengan ditatap dan diusap, terus dipeluk, terus dicium, banyak itu bisa dikatakan sampai ke mana itu baksa sampai ke dewasa. Itu semacam bayi. Nah, di dalam hati kita ruh atau misalkan yang selalu ada bagaimana semestinya kita tun ayeuna melakukan rohania kita kepada Allah, tiada lain harus dijaga dan dilindungi. Semacam bagaimana caranya menjaga, tiada lain kalau menjaga secara hakikatnya Allah. Jangan sampai, nah ini di dalam hati kita kalau tidak dijaga banyak, jangan sampai napika ayeuna muncul kelahiran yang kotor, jangan sampai kesana kemari. Bayi hakiki adalah ruh kudsi yang dalam hati itu bisa syirik kepada Allah, bisa menyekutukan selain Allah kepada Allah yang ada. Nah, itu bisa dikatakan ruh kudsi yang selalu ada di dalam lubuk hati dalam. Yang kedua semacam gimana? Nah, semacam ayeuna mengajarkan kepada anak-anak kecil atau misalkan dari mulai TK atau napi dini mengajarkan ilmu-ilmu itu. Ilmu apa? Nah, kalau orang berkata mas secara ilmu syariat banyak dari sekolah dini atau TK atau secara lainnya. Nah, kalau secara bayi hakiki mah itu tiada lain yang kita harus bayi itu dididik dengan keilmuan, ilmu ma'rifat, ilmu mengenal kepada Allah, bagaimana cara supaya mengenal Allah. Ngan cuman kebanyakan yang supaya mengenal kepada Allah ngan cuma sindir sampir. Istilah kalau saya masa kecil, wujud kidamba muhalafatul lil hawadisi. Nah, itu yang sifat dulu 20 dikenali, cuma dikenali kan masih bingung, cuma pujian istilahnya. Nah, itu kalau secara hakiki mengenalkan seperti itu, cuman masih dalam keadaan bingung. Itu dikatakan bayi hakiki itu adalah insan kita. Ya, di dalam diri ketiga bayi suci itu, nah bayi dengan kesucian itu adalah bayi dari dosa. Kenapa bayi misalkan masih suci dari dosa? Karena belum bisa apa-apa secara fisik,
belum bisa mencari uang, belum bisa mencari apa-apa, belum bisa di situ. Apalagi menyekutukan Allah, apalagi misal enggak di situ. Nah, itu bayinya dari dosa-dosa fisik pun sama. Nah, ini bayi maknawi. Yang dikatakan bayi yang selama ini nurasa di dalam diri kita, dalam ruhaniah kita masih dalam keadaan bersih, belum menyekutukan Allah, ternyata kehidupannya itu bayi makna. Bayi hakiki itu adalah ruh kudusi itu ada dalam hati itu, selalu yang ada dalam hati itu tidak akan terganggu karena masih dalam keadaan di dalam kesempatan surga-surganya Allah, yaitu fi jannatin na'im yatufu alaihim wildanun mukhaladun, berada dalam surga kenikmatan, mereka itu dikeliling oleh anak-anak muda, di dalam surat Al-Waqiah ayat 12 sampai 17. Nah, disitulah ayana orang-orang yang tetap menjadi anak muda, terlalu dikelilingi oleh anak muda, yaitu adalah kasih sayang terhadap menjadi bayi kalau secara. Nah, kalau kita yang selama ini selalu dilayani, surga naim itu selalu dilayani dengan Allah, dengan makhluk-makhluk Allah, tiada lain itu makhluk Allah secara hakiki. Nah, yang selalu berperannya tiada lain hanya Allah. Makanya disitulah menjadikan kemunculan bayi-bayi yang suci. Al-waladu yuladu alal fitrah. Nah, disitulah kelahiran, bila melahirkan kembalilah karena kesucian. Di dalam diri kita itu adalah ada bayi yang dikatakan bayi hakiki, itulah insan. Kita harus mengenal ke sana, karena kalau tidak mengenal jadi orang masih dalam keadaan bingung. Ada juga yang selalu mengatakan tentang masalah bayi itu adalah ruh sering kelihatan dalam mimpi. Ketika kita ke dalam mimpi, misalkan mimpi ada anak kecil atau bayi maknawi seringkali hadir dalam mimpi itu. Sesosok pemuda yang tampan. Bila mana ketika kita mimpi ketemu dengan bayi atau napi secara ayana bayi maknawi, secara dohir, dalam keadaan posisinya kita lagi mimpi, maka itu adalah ruh kudsi yang tadinya kita harus kembali atau ketemu dengan anak muda tampan yang sangat ganteng. Nah, itu di antaranya Allah telah mengeluarkan dari dalam tubuh kita ruh kudsi itu, yaitu kalau di sisi Allah semacam bayi. Nah, kita harus paham sedikit. Kenapa harus paham? Supaya kitanya lebih mengenal kepada Allah. Perjalanan hidup ini yang dijalankan tiada lain makhluk, yang memperjalankan hanya Allah, karena kita selalu aktif. La haula wala quwata illa billahil aliyyil adim. Nah, ada juga yang mengatakan yang keenam, bayi yang mengandung pengertian lembut. Ketika kita bayi itu sangat lembut. Kenapa harus sangat lembut? Coba kasar. Pegang kulitnya bayi lembut. Pegang pipinya bayi itu udah lembut. Jangankan ngomong yang lain kasar, ngomong yang bentes pun belum diberikan bisa. Itu masih kena ya Allah oge hau hakeng. Nah, orang banyak seperti itu. Nah, itu mengandung dengan kelembutan itu. Nah, ketika kita datanglah di dalam diri kita, ada yang dikatakan ruh kudsi yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam tubuh ruhaniah,
adalah ruh nu sangat lembut. Nah, disitulah dengan sifat-sifat Allah, dengan akhlak-akhlak yang terbaik secara syariat, padahal itu sifatnya sifat Allah, jalan yang terbaik. Itulah dikatakan bayi juga, cuman bayinya bayi hakiki. Ada juga yang mengatakan yang ketujuh, penggunaan istilah bayi manawi itu adalah bersifat majasi karena keterkaitan dengan tubuh serta kemiripan dengan rupa manusia. Tentunya itu karena keindahan bentuknya dan bukan karena ukuran tubuh bayi yang kecil. Nah, kalau yang ketujuh, bayi secara hakiki itu adalah bayi misalkan lamun dicontohkan ada hampir mirip wajah yang sudah melahirkan, ada yang hampir mirip sama orang tua, ada yang mirip sama ayeuna kakaknya atau kakeknya, banyak isu yang kemiripan, tapi bukan kakeknya, cuman mirip doang. Nah, bila mana bayi pun bayi ayeuna hakiki, insan namanya, ada di dalam tubuh manusia yang dikatakan Ruh Qudsi itu bentuknya, rupanya serupa manusia, tentunya itu adalah kemiripan-miripan, hampir mirip dengan tubuh, dengan keindahan-keindahan tubuh. Makanya setiap ada orang yang bayi meninggal, ada orang yang sudah meninggal ketika Allah menariknya lewat jalan perjalanan maut, bila mana dianya belum bisa pulang, itu berbentuk wujudnya mirip, namanya seperti dia. Nah, itu diantaranya kita harus paham tentang masalah bayi maknawi atau bayi hakiki, karena kata hadis sudah jelas dalam hadis, yaitu al-waladu yuladu alal fitrah. Makanya itu selalu simbolis dengan mempunyai sifat secara manawi, kita bisa merasakan atau Ruh Qudsi atau bayi secara hakiki. Itu kita harus paham. Semoga ada bermanfaatnya kepada siapapun yang telah menonton video saya. Yang suka silahkan share, subscribe, atau nyalakan loncengnya supaya jangan sampai ketinggalan. Sekian dari saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.